kan nggak banyak lagi yang mau cari. Jadi apa yang mau kita harapkan dengan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan? Ganjaran itu motivasi bagi anak kecil. Mengaji kau nak, habis pulang ngaji kau nanti ibu kasih ini. Itu kan motivasi supaya dia mau ngaji. Nah kita ngapain lagi ke situ? Makanya lakukan ibadah. Kita usah lagi berpikir apakah dikasih pahala atau tidak. Insya Allah Rasul itu Allah pasti janjikan. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Dalam Al-Quran janji untuk orang yang soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Surga sudah kau kasih. Jadi kalau kita orientasinya dalam ibadah untuk sesuatu yang sudah pasti, jadi kan sia-sia rasa ibadah. Ngapain ke situ padahal sudah dipastikan masuk surga? Ngapain itu lagi yang mau dicari? Paham kan Bu? Kan ibu dengan amal ibadah itu insya Allah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman beramal saleh mereka penghuni surga. Itu sudah janji Allah tuh. Jadi kalau itu sudah merupakan janji Allah, ngapain lagi kita habiskan pikiran kita untuk mengharapkan sesuatu yang sudah pasti dengan mengorbankan ibadah itu? Jadi harusnya lakukan saja ibadah itu apa? Untuk bersama dengan Allah, taqarrub ila Allah, qarib ila Allah, bercinta dengan Allah kalau bahasa sufinya. Nah itu sholat duha insya Allah. Lalu yang ketiga, ibadah yang diprioritaskan Nabi meskipun dia sunnah untuk kita, tapi Nabi jadikan wajib untuk dirinya. An-nahar, kurban. Kurban itu kan sunnah muakkadah kifayah. Sunnah muakkadah kifayah. Kenapa disebut muakkadah? Ya karena Nabi tidak pernah tinggalin. Maka muakkadah mendekati wajib. Sangat diprioritaskan untuk kita lakukan. Kenapa disebut kifayah? Kifayah itu maknanya untuk menyelamatkan anggota keluarga. Dalam satu rumah tangga misalnya ada bapak, ada ibu, suami istri, 2 anaknya, 3, jadi 5 orang. Satu orang yang punya duit, bapaknya yang punya duit misalnya, dia kurbankan atas nama dia atau atas nama istrinya atau anak-anaknya salah satunya, itu yang lain sudah lepas tanggungan, bahkan mereka sudah dapat pahala kalau dalam anggota keluarga. Namun meskipun demikian, kalau 5 orang ini punya duit masing-masing, meskipun tinggal satu rumah, bagus juga berkurban atas namanya masing-masing. Itu makna kifayah. Nah Nabi berkurban, dan istimewanya Nabi itu berkurban tidak hanya menyumbangkan sedikit harta, kambing atau unta. Bahkan Nabi juga menyembelih dengan tangannya sendiri. Nabi pernah menyembelih hewan kurban 2 ekor kambing atau kibas yang beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Jadi kurban itu hukumnya sunnah, tapi bagi Nabi dia jadikan wajib. Artinya kurban itu istimewa. Sekali promosi lagi. Kalau misalnya sudah ada panitia kurban, ibu-ibu lah salah satu pelaksana kurbannya. Yang belum setor secepatnya. Ya, nah itu. Jadi 3 ibadah ini Nabi sangat sukai, tapi ini yang paling payah kita lakukan. Betul nggak Pak? Sholat witir itu payah itu. Apalagi 1 rakaat saja. Sholat duha kan? Pas pula di waktu kerja. Apalagi kurban ini masalahnya. Ada orang yang mau kurban bukan karena dia tak sanggup, tapi dia takut kambingnya atau lembunya tadi dimakan sama tetangga yang memang dari dulu benci kita namanya. Ada kayak gitu memang. Saya kan tinggal di masjid juga, saya 6 tahun yang lalu tinggal di masjid. Tak mau dia berkurban, takut dia nanti lembunya dimakan sama orang yang paling dia benci. Karena eranya kita umat Islam ini, orang yang paling dibenci itu justru tetangganya. Tetangganya sendiri paling dibenci. Padahal maka yang billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang mampu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tapi musuh terbesar kita kadang-kadang tetangga. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Tengok apakah ada mengidap 3 sifat: bakhil, syuh atau hasad. Ini agak mirip sifat-sifat ini. Kita yang mengidentifikasi, maksudnya kita yang mau cari tahu sendiri, kira-kira kita masih mengidap penyakit ini atau tidak? 3 sifat. 1 hasad, 1 bakhil, yang kedua syuh, yang ketiga hasad. Cari tahu. Kalau masih ada sifat ini, nah kita lah tetangga tadi itu. Jangan-jangan gara-gara kita orang mau berkurban di sini ya kan? Takut dia dimakan kambing dia. Apa itu bakhil? Bakhil itu orang
uang tahun yang tadi. Nah itu bakhil, tak mau memberikan dari apa yang dia punya, bakhil. Di atasnya syukur, bukan cuma biasa yang tak mau memberikan, dia juga tak mau kalau orang lain berbagi. Ini parah ini. Ngajak orang supaya nggak usah kalau di masjid itu, tengoklah orang macam mana yang nanti makan. Nggak usah sedekah di situ, nggak usah infak di situ, nggak usah kasih infak. Tengoklah yang jaga masjid. Nggak jelas sekali bagaimana itu. Apa kata saya begitu. Nah, syukur. Dan yang terakhir, bukan cuma tak mau memberi, bukan juga hanya sebatas menghindarkan orang untuk memberi, dia malah berharap harta orang ini hilang. Kalau bisa dari mana harta ini? Kalau bisa miskin dosanya lawan. Kalau bisa miskin semua orang yang punya ini dia kaya. Oh, biasa. Bukan cuma harta ya, ilmu juga. Cemburu dia ustaz itu misalnya dipanggil jadi khotib di masjid itu. Kalau bisa kasus sakit tadi itu supaya dia khotib lagi misalnya. Itu anda baca dengan ustaz lah. Kalau dengan harta ya, cemburu dia orang beli barang baru. Nah itu hasad. Jadi sebenarnya semua sumbernya adalah bakhil kikir. Kalau dari kikir ini naik ke syuk, naik ke hasad. Hati-hati dengan kikir. Bagaimana caranya? Kita berikan sedikit yang kita punya. Nabi membuktikan itu, yang pertama boleh berkorban. Sebenarnya kalau soal menyembelih kambing, lembu, unta, hari-hari biasa dilakukan. Tapi memang momentum yang sudah dijadikan Allah sebagai alternatif untuk mendekatkan diri kepada udhiyah taqarruban ila Allah. Momentum terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari Ahad berkorban, maka diprioritaskanlah berkorban atau menyembelih kurban di hari tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan masuk kita. Itu tafsir pertama. Yang kedua sebenarnya mengenai tentang tauhid. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh memikirkan tentang bukti-bukti keberadaan Allah, lama-lama dia akan ketemu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya yang kedua itu tafsirnya ahli sufi ini. Jadi dia thariqah, dia suluk, dia gunakan akalnya untuk mencari tahu betul apa tidak kita diciptakan, betul apa tidak ada yang menciptakan, kemana arah kita diciptakan dan seterusnya. Dengan menggunakan pikiran lana dia tahu sebenarnya Allah sedikit demi sedikit akan memberitahu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Pertanyaan Ustaz, silakan. sebelum habis di waktunya. Iya. Masalah sunat tadi, masalah sunat witir dengan tahajud. Sama-sama nih kita malam hari ini. Tapi ada perdebatan sedikit sama kami lah, kawan-kawan saya lagi. Tahajud itu dia mesti tidur dulu baru tahajud. Kalau belum nggak tidur dia nggak tahajud katanya, nggak sah tahajudnya. Nah ini mohon penjelasan dulu. Itu satu pemahaman. Ya. Satu pemahaman harus tidur dulu, kemudian bangun baru sholat tahajud, baru disebut tahajud. Tapi pemahaman satu lagi, selagi sebutannya sudah malam, yang